Ini adalah laptop gaming terjangkau dari Acer yang menggunakan GPU RTX 50 paling terjangkau untuk saat ini. Tenang dulu, walaupun terjangkau, fitur gaming GPU ini seharusnya tetap mirip seperti tipe di atasnya. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core Gen 13, jadi performanya masih cukup kekinian. RAM-nya langsung 16 GB dan tentunya masih bisa di-upgrade. Menariknya, meskipun terjangkau, yang satu ini pakai layar IPS 100% sRGB. Jadi nggak cuma buat gaming, buat ngedit secara serius masih cocok yang satu ini. Laptop gaming ini adalah Acer Nitro V15 keluaran tahun 2025. Oke, akhirnya datang juga nih ke lab kami, laptop gaming yang pakai RTX 5050 laptop GPU. Pertanyaannya, emang GPU ini kuat buat main game AAA terbaru? Nah, kita kasih jawabannya di sini. Tapi sebelum jawabannya, kita lihat speknya dulu. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core i5 13420H, fabrikasi Intel 7. Default TDP-nya adalah 45 watt. Dia punya 8 core, 12 thread yang terdiri dari 4 performance core dan 4 efficient core. Intel Smart Cache-nya ada di 12 MB. Nah, laptop ini menggunakan RAM sebesar 16 GB DDR4 3200 MHz single channel ya. Tenang, laptop ini punya 2 slot SODIMM. Kita bisa buat dia jadi dual channel dan bisa ditambah kapasitasnya. Nah, untuk storage yang terpasang adalah 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Laptop ini hanya memiliki 1 slot M.2. Jadi kalau mau di-upgrade, kita harus ganti SSD bawaannya. Tapi 512 untuk harga sini udah lumayan lah ya. Untuk disk graphics-nya, dia pakai GeForce RTX 5050 laptop GPU. GPU ini pakai arsitektur Blackwell dengan 2560 CUDA cores dan mendukung penuh fitur DLSS 4 termasuk multi-frame generation-nya. Untuk VRAM-nya ini sebesar 8 GB GDDR7 dengan memori bus di 128 bit. Untuk kemampuan AI-nya diklaim mencapai 440 TOPS. Ini lebih tinggi dibandingkan RTX 4050 laptop yang bahkan nggak nyampe separuhnya, cuma 194 TOPS. Sementara nilai TGP maksimalnya adalah 75 watt. Jadi ini masih sesuai dengan standar Nvidia. Oke, untuk wireless connectivity-nya dia pakai modul MediaTek yang support Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2. Kapasitas baterainya ada di 76 Wh. Untuk OS dia pakai Windows 11 24H2. Oke, untuk bodinya, form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya polikarbonat, warnanya ini adalah obsidian black atau ya hitam. Nah, untuk desain, bentuk dan lekukan bodi laptop ini bisa dibilang masih mirip lah atau sama bahkan dengan Nitro V15 keluaran sebelumnya. Kalaupun ada perbedaan, hanya kami temukan pada gambar motif yang ada di punggung layar. Secara keseluruhan penampilannya masih cukup profesional dengan elemen gaming yang minim di sini. Untuk ukuran, panjangnya 36,2 cm, lebar 23,9 cm, dan ketebalan di sisi paling tipis 1,57 cm, sisi paling tebal di 2,35 cm. Untuk bobot, laptopnya aja di 2,13 kg. Chargernya 352 gram. Ini adalah charger 135 watt ya. Nah, total bobotnya kalau dibawa jadi 2,48 kg. Untuk display atau layarnya, ini adalah layar ukuran 15,6 inci. Resolusinya 1920 x 1080 pixel. Otomatis dia 16:9 ya. Refresh rate-nya 180 Hz dengan response time 3 milisecond. Ini adalah panel IPS. Menurut Acer, tingkat kecerdasan maksimumnya ada di 300 nits dengan kelar gamut di 100% sRGB. Nah, kalau kami ukur, ternyata Acer agak salah nih kayaknya mungkin ya. Kita bisa mendapatkan 347 nits saat di dalam ruangan. Gamut coveragenya 99,3% sRGB dengan gamut volume di 102,2% sRGB. Ini bagus banget nih. Jadi layarnya nggak cuma mantep buat main game, tapi buat editing yang serius, yang butuh akurasi warna yang baik, ini juga udah bagus banget ya. Layar ini juga punya fitur Acer Comfy View. Jadi permukaan layarnya itu minim pantulan bayangan yang bisa mengganggu kenyamanan pemakaian. Untuk bingkai layar, sisi kanan dan kirinya terlihat cukup tipis ya, sementara untuk atas dan bawahnya memang agak sedikit tebal. Wajar karena dimensinya kan 16:9 ya. Menariknya, engsel laptop ini didesain untuk mengangkat bagian belakang bodi saat layar dibuka pada sudut tertentu. Ini membuat sirkulasi udara yang masuk jadi lebih lancar. Sayangnya memang laptop gaming ini hanya dilengkapi dengan kamera 720p 30fps. Ini belum 1080p 30fps. Uniknya, kamera ini ternyata sudah mendukung fitur Windows Studio Effect. Tapi karena nggak ada NPU dalam prosesornya, jadi fitur ini dijalankan di core prosesor. Menariknya lagi, tapi sebetulnya kita masih bisa menginstal aplikasi Nvidia Broadcast. Jadi fitur kameranya bisa lebih lengkap dan lebih canggih lagi. Nah, untuk mikrofon jumlahnya ada 2, ditempatkan di sisi kanan dan kiri kamera. Saat kami coba, muka kami terlihat agak
berminyak nih sebetulnya, kayak menceling-menceling gitu ya saat direkam dengan kamera laptop ini. Secara keseluruhan kualitasnya tidak terlalu hebat, tapi masih cukup oke kalau mau dipakai untuk video call. Sementara untuk mikrofonnya, dia bisa menangkap suara kami dengan jelas. Sedangkan untuk noise cancellingnya, nah ini suara bisingnya memang bisa dihilangkan sepenuhnya. Tapi suara kami terdengar agak kecil dan mengalami distorsi saat noise cancellationnya berusaha meredam suara kebisingan di sekitar. Oke, jadi seperti inilah kualitas perekaman kamera dan mikrofon di laptop Acer Nitro yang satu ini. Jadi gimana nih kualitasnya? Oke atau enggak? Oke, sekarang kita uji kemampuan noise cancellation laptop Acer Nitro yang satu ini. Jadi gimana nih? Suara bising dari kipasnya masih masuk ke mikrofon atau enggak? Nah, untuk audio, laptop game ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah keluaran suara ke alas laptop. Kita bisa mengatur profil dan equalizer suaranya melalui aplikasi DTS X Ultra. Walaupun laptop ini terjangkau, kualitas speakernya ternyata cukup oke nih, dan suara yang dihasilkan terdengar lumayan lantang untuk kelas harganya. Oke, sekarang kita lihat konektornya. Di kiri ada 1 DC in, 1 gigabit Ethernet, 1 HDMI 2.1, 2 USB 3.2 Gen 1, dan ada 1 Thunderbolt 4 yang udah support power delivery, display output, dan perangkat-perangkat Thunderbolt lainnya tentunya. Untuk sisi kanan ada 1 3,5 mm audio combo jack, ada 1 USB 3.2 Gen 1, dan ada Kensington lock slot. Oke, sekarang untuk keyboardnya. Keyboard yang digunakan laptop gaming ini bisa dibilang tidak yang benar-benar baru sih. Bentuk, tata letak, serta kenyamanan pakainya bisa dibilang nggak berbeda dari Nitro V15 sebelumnya. Keyboardnya dilengkapi dengan lampu backlit dengan 1 warna dan 1 zona warna. Untuk warna lampu backlit-nya adalah amber dengan 4 tingkat kecerahan yang bisa diatur dengan menekan tombol function plus F11. Oke, untuk touchpad, areanya itu punya ukuran 12,1 kali 7,8 cm dengan posisi yang nggak sejajar dengan tombol spacebar. Untungnya hanya sedikit bagian telapak tangan kanan yang masuk ke area touchpad saat kita sedang mengetik ya, jadi ini tidak terlalu mengganggu kenyamanan kita. Saat kami coba, jari kami masih bergerak dengan lancar nih di atas touchpad ini. Walaupun memang permukaan touchpad ini materialnya bukan kaca, tapi ya mulus lancar aja. Nah, untuk cooling system pendingan laptop ini dilengkapi dengan 3 heat pipe tembaga dan 2 kipas. Nah, berbeda dengan laptop gaming yang lain yang posisi kipas pertama dan keduanya terpisah, kipas di laptop ini ditempatkan bersebelahan. Sementara untuk ventilasi pembuangan udaranya ada 2 titik, 1 ke kanan dan 1 ke belakang menuju permukaan layar. Tapi tenang, layarnya kan bukan OLED, jadi aman-aman aja, nggak ada masalah. Oke, sekarang kita masuk dalam aspek performanya ya. Laptop gaming ini dilengkapi dengan 4 profil performa, yaitu Quiet, Balance, Performance, dan Turbo. Kita bisa mengubah profil tersebut melalui aplikasi Nitro Sense. Selain itu, disediakan juga pengaturan kecepatan kipas dengan pilihan auto, maksimum, dan custom. Perlu diperhatikan, pengujian laptop ini dilakukan dengan konfigurasi single channel 16 GB dan ada juga yang pakai dual channel 32 GB. Sementara untuk kecepatan kipasnya kami set di maksimum. Oke, kita langsung mulai dengan Cinebench R23. Untuk stabilitas selama setengah jam, skor tertinggi yang dicapai adalah 11.870 poin di mode balance. Lalu di mode turbo kita dapat 11.094 poin. Sementara untuk skor yang dapat dipertahankan adalah 11.100 sampai 11.200 poin di mode balance dan 9.400 sampai 9.500 poin di mode turbo. Ternyata ada anomali di sini. Mode balance-nya punya skor lebih tinggi daripada turbo, setidaknya untuk core-nya ya. Tapi harusnya ini bukan jadi masalah ya, karena skor di mode balance bisa dibilang masih normal untuk tipe prosesornya. Nah, karena mode balance skornya lebih tinggi, kami menggunakan mode yang satu ini untuk pengujian selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat suhu kerjanya pada saat menjalankan Cinebench R23 stabilitas selama setengah jam. Di mode balance, suhu rata-rata prosesor dapat dikendalikan di bawah 70 derajat Celcius dengan sesekali ada lompatan ke kisaran 80 derajat Celcius. Kalau di mode turbo, suhu prosesor sempat naik ke 83 derajat Celcius di awal sebelum akhirnya dikendalikan di bawah 60 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke Blender 4.3.2 dengan barbershop scene yang terkenal berat itu. Untuk CPU rendering dengan single channel selesai dalam waktu 45 menit 20 detik, kalau dual channel 44 menit 16 detik. GPU rendering dengan CUDA, single channel 3 menit 35 detik, dual channel selesai dalam waktu 3 menit 34 detik. Nah, untuk suhu kerjanya saat melakukan GPU rendering dengan CUDA, suhu tertinggi prosesor dan GPU Nvidia terlihat hanya berkisar 50 sampai 51 derajat Celcius saja. Jadi aman, adem-adem aja. Lanjut, Adobe Premiere Pro 2025 untuk video 4K 60 2 menit 7 detik dengan software only, single channel selesai dalam waktu 11 menit 4 detik, dual channel turun ya langsungnya ke 7 menit 46 detik. Ini hal yang bagus karena lebih cepat jadinya. Kalau kita pakai CUDA, single channel 2 menit 10 detik, kalau dual channel, wow, 1 menit 56 detik. Kenceng banget ini. Kalau untuk video Full HD 60 fps, durasi yang sama dengan software only, single channel itu 2 menit 32 detik, dual channel 1 menit 50 detik. Kalau kita pakai CUDA, single channel aja udah 45 detik. Kalau dual channel dia lebih cepat lagi di 37 detik.
Nah, untuk suhu kerjanya persamaan 4K video exporting dengan CUDA, suhu prosesor dan GPU NVIDIA-nya dapat dikendalikan sepenuhnya di bawah 50 derajat Celcius. Lanjut lagi ke DaVinci Resolve 19.1, software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya. Untuk video 4K 60, durasinya sama, single channel itu 4 menit 40 detik, dua channel itu 3 menit 33 detik. Udah mantep nih ya kalau dua channel. Lalu kalau Full HD 60 fps, durasi sama, single channel 1 menit 20 detik, kalau dua channel kencang, 53 detik aja. Nah, suhu kerjanya pas melakukan 4K video exporting, suhu kerja prosesor terlihat masih bisa dikendalikan di bawah 80 derajat Celcius. Sementara suhu tertinggi GPU NVIDIA-nya hanya berkisar 55-56 derajat Celcius saja. Oke, sekarang kita lihat untuk Trademark Time Spy Graphics Score. Mode balance kita dapat 8.393 poin, mode turbo 8.944 poin. Ternyata kalau pakai mode turbo, performa GPU-nya naik sekitar 6%. Jadi kami menggunakan mode turbo untuk pengujian gaming. Sepertinya mode turbo ini lebih ke turbo untuk GPU gitu ya. Oke, sekarang mari kita lihat sekuat apa, sekencang apa RTX 5050 saat main game. Nah, sekarang kita lihat suhu kerjanya setelah setengah jam main Assassin's Creed Mirage ya. Nah, untuk suhu kerja prosesor dan GPU NVIDIA-nya ini dapat dikendalikan sepenuhnya di bawah 60 derajat Celcius. Aman banget yang satu ini. Untuk suhu permukaan bodinya setengah jam main game yang sama ya. Untuk sebuah laptop gaming suhu permukaan ternyata rendah banget ini ya. Area keyboard tercatat nggak ada yang nyentuh suhu 40 derajat Celcius. Bahkan area bodi sekitar keyboard itu suhunya terjaga di bawah 40 derajat Celcius, termasuk palm rest kiri dan kanan. Oke, sekarang kita lihat untuk storage testnya. Dengan kesadisme kita dapatkan bahwa kecepatan baca ada di 4797 MB per second. Tulisnya ada di 3517 MB per second. Sudah tergolong kencang meskipun kami berharap kecepatan tulisnya bisa sedikit lebih tinggi lagi. Tapi udah mantep lah yang satu ini sebetulnya. Lanjut untuk daya tahan baterainya. Kita gunakan brightness di 150 nits, volume suara di 25% dengan mode balance. Untuk 1080p local video playback, ternyata dia bisa mencapai hampir 13 jam, tepatnya 12 jam 51 menit. Ini terhitung sangat irit sekali. Padahal prosesornya masih Core Gen 13. Ini belum Core Ultra loh ini ya. Nah, untuk charging 30 menit pertama terisi 54%. Dari kosong sampai penuh butuh waktu hanya 1 jam 36 menit. Ini sih kencang banget ke charge-nya ya. Padahal baterainya ini lumayan besar, yang 76 watt hour. Oke, menurut Acer Indonesia, unit yang kami uji ini harganya ada di 16.599.000. Selain ini juga ada varian dengan Core i7 13620H yang harganya ada di 18.599.000. Nah, untuk bonus pembelian ada Microsoft Office Home 2024 yang aktif selamanya ya, nggak usah pakai langganan-langganan lagi. Mau nyoba Microsoft 365? Tenang, dikasih langganan juga 1 tahun Microsoft 365 di sini. Dan garansinya itu ada di 3 tahun ya, mencakup 3 tahun service, 3 tahun spare part, dan ada 1 tahun AADP atau Acer Accidental Damage Protection. Nah, AADP ini akan memberikan jaminan perlindungan untuk kerusakan yang diakibatkan kelalaian pengguna. AADP dapat digunakan 1 kali di tahun pertama pembelian. Oke, kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kalau kita baru beli, ini RAM-nya memang cuma single channel. Tapi tenang, kapasitasnya langsung 16 GB dan langsung bisa kita upgrade. Kemudian mungkin poin keduanya yang kita bisa lihat adalah kameranya yang masih 720p. Kemudian terakhir, perhatikan profil performance-nya. Untuk penggunaan biasa pakai balance aja. Tapi kita melihat kalau buat gaming mode turbo ternyata membantu GPU-nya naik lebih kencang ya. Jadi diperhatikan aja sebetulnya. Nggak ada yang salah di sini. Masalah memahami karakter dari laptop ini aja. Nah, dari sisi menariknya, pertama, dia sudah langsung pakai RTX 5050. Ini kencang main game AAA maupun game kompetitif untuk resolusi Full HD ya. Lalu dia enteng banget untuk editing video 4K 60 fps. Itu 4K 60 fps loh, bukan 4K 30 fps yang kita tes. Kemudian masih mumpuni untuk desain dan rendering 3D ya. Siap dipakai untuk kerjaan yang butuh AI. Untuk computer aided design atau CAD bisa banget. Ini kencang juga.
Lalu suhu kerja, ini terkendali dengan aman sekali. RAM itu langsung 16 GB dan langsung dengan mudah bisa kita upgrade. Layarnya udah IPS 180Hz, 100% sRGB, udah pas, udah mantep banget. Baterai tergolong irit untuk spesifikasinya, jadi mau dipakai jalan-jalan ketik-ketik masih bisa nih sebetulnya ya. Lalu charging, ini kenceng chargingnya. Konektor juga lengkap, Thunderbolt juga udah ada. Ada bonus Microsoft Office. Lalu ada garansi 3 tahun dan ada garansi kelainan pengguna. Pertanyaannya, Acer Nitro V15 keluaran tahun 2025 ini dia cocoknya buat siapa? Yang satu ini harusnya cocok buat yang butuh laptop high performance untuk main game atau untuk kerja terutama ya, dengan harga yang masih di belasan juta rupiah. Buat kerjaan video editing sih harus cocok banget, apalagi kalau videonya cuma 4K 60. Ya, mau ngedit video AV1 bisa, mau ngedit video dengan color format 422 bisa juga. Buat yang kerjanya di dunia desain 3D atau CAD harusnya juga cocok banget nih ya. Jangan ditanya lagi kalau buat CAD cocok nggak? Cocok, yang satu ini performanya udah oke. Apalagi kalau aplikasi-aplikasi itu udah support RTX 5050. Buat pelajar atau mahasiswa harus juga cocok nih. Apalagi kalau pelajarnya butuh laptop yang kenceng ya. Apalagi harga laptop ini masih relatif terjangkau dan punya ADP ya. Jadi aman kalau nggak sengaja jatuh atau mungkin ketumpahan cairan. Butuh dipakai buat coding juga cocok sih, selama aplikasinya memang cocok dengan spesifikasi si laptop. Dan pastinya dia akan cocok untuk gamer yang nyari laptop gaming terjangkau yang kuat main game AAA dan kompetitif terbaru tanpa perlu takut FPS-nya patah-patah. Jadi, kalau yang dicari adalah laptop high performance tapi harganya harus terjangkau, masih bisa di-upgrade dan bisa dipakai untuk beragam jenis aktivitas. Acer Nitro V15 tahun 2025 ini sepertinya cocok banget sih dimasukkan dalam daftar pilihan kita. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.